kayaknya sudah ini. Waduh, Wow. hati-hati Bapak. Ini Ya. berapa? Kita tarik di situ ya. Oh, nah, tuh kayak kayu. Ya ini bekas mas. Saya sendiri nggak kuat Pak. Kalau melihat langsung Iya, saya tahu nggak Pak. kuat. Betul. Saya butuh campur tangan, nggak kuat. Saya melihat kesedihan Bapak. Nggak kuat. Nah itu, apalagi ini masalah sertifikat ya masih semrawut. Kalau nunggu sertifikat nanti dan lain-lain urusan belakang nantilah. Bahasanya seperti itu. Saya berani pasang badan beserta rekan-rekan. Saya atas nama pengurus Masjid Baitul Mutakin Desa Kertaharja. Dalam hal ini ada suatu kegiatan bedah rumah yang didukung oleh PWILS. Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, mudah-mudahan dalam hal ini akan terwujud. Ini fungsi dan tujuan memang saya selaku pengurus sudah beberapa kali perencanaan untuk bedah rumah, membongkar banyak kesulitan-kesulitan. Ini alhamdulillah dalam proses seperti ini bisa terwujud. Lain daripada itu, di samping melihat keadaan jamaah sholat Jumat yang sangat membludak, maka di sini sehingga fungsinya kemungkinan itu nanti rumah mundur bisa untuk halaman, kayaknya seperti itu. Kalau boleh tahu kesulitan di awal apa itu Pak? Kesulitannya Pak? Kesulitannya ya dengan bukan istilahnya keterbatasan, beberapa kepala yang banyaknya kepala itu untuk dijadikan satu itu ya agak kesulitan. Nyatanya ya seperti ini, bukan istilahnya nggak munafik lah, itu sudah ditempuh. Ya memang itu proses. Ya di sini bukan masalah hasilnya, tapi prosesnya. Alhamdulillah. Proses kesepakatannya Pak ya, yang sulit ya. Nah, itu. Ya tadi kita udah keliling-keliling ngelihat kondisi rumahnya itu memang kalau kita anggap ya mohon maaf kurang layak ya Pak ya. Ada jendela keropos, genteng-genteng juga kayaknya banyak yang bocor, tembok juga pada kurang layak lah. Nah itu jadi hari ini mau dibongkar Pak rumah tersebut. Hari ini sudah diambrukkan gitu hari ini. Sama rekan-rekan PWILS ini sepakat bahasanya itu mencegah daripada ngobati berdasarkan dalam kondisi yang seperti itu segera dieksekusi. Sebabnya kalau istilahnya menunggu proseduran dari pihak pemerintah tidak menjatuhkan dari pihak pemerintah. Pemerintah berjalan sesuai dengan SOP. Pemerintah berjalan dengan SOP. Kalau tidak peruntukan, tidak memenuhi persyaratan, nggak mungkin. Sehingga walaupun dalam hal ini terus terang saja setelah saya kaji, setelah saya bedah, sudah berapa kali pertemuan, ternyata tidak terwujud. Disinilah istilahnya daripada nanti mengobati, artinya sudah rapuh, hancur, ambruk, siapa yang bertanggung jawab? Saya beserta PWILS, rekan-rekan hadir di tengah-tengah, walaupun di sini ada bagian yang nyerempet hukum. Artinya tidak mau itu, masing-masing punya alasan yang kuat dari pihak pemerintah desa. Artinya mau membantu tidak memenuhi persyaratan. Ini mohon maaf saja, ya tidak mau itu. Akan tetapi besar kemungkinan nanti dari pihak pengelola negara yang ditugaskan di desa perangkat tidak tertutup kemungkinan yang saya dengar ya secara pribadi yang saya dengar, mudah-mudahan secara pribadi ini akan terwujud. Walaupun ya tolonglah ditengok Pak Lurah untuk sementara. Saya menyadari dengan dalam posisi seperti ini masing-masing perangkat desa ya kesulitan untuk menghadapi 17-an. Apalagi situasi seperti ini, perekonomian ini tahun ajaran ditambah 17-an,
ditambah ini ngapunten, mudah-mudahan dalam hal ini akan terwujud walaupun nanti tahapan-tahapan. Yang kedua itu perencanaan itu dibikin 3, satu lokasi dibikin 3, itu sudah rembuk sama rekan-rekan yang bidangnya, itu kayak gitu. Nanti tahapan-tahapan. Yang penting intinya pencegahan daripada ngobati dalam kondisi yang seperti itu. Itu bagi mereka-mereka yang berpikir, bukan memikirkan, tapi berpikir. Dan saya tahu persis kondisi seperti ini. Maka gerakan militer di sini urusan belakang. Yang penting tidak menyerempet hukum Tuhan, tidak menyerempet hukum negara. Kalau toh nanti ada kekeliruan-kekeliruan, ayo kita ya bareng. Rasanya seperti itu. Pak, mohon maaf, ini dengan Bapak siapa? Ini saya dengan Bapak Carto. Bapak Carto sebagai pengurus masjid. Ya ikut pengurus, ikut bahasanya. pengurus. Walaupun tukang sapu-sapu lah Ya, ini dari PWI mana Pak? dari Disebutkan biar teman-teman tahu. LS itu Ranting Kertaharja. Ranting Ini Kertaharja, Ranting Kertaharja. Keramat Kebetulan Kabupaten Tegal ya. Kabupaten Tegal. Kebetulan yang jadi pengurus masjid, takmir masjid itu kedudukannya di kecamatan. Akan tetapi saya hormat, saya akan patuh terhadap ini kecamatan, tapi lebih hormat kepada atasan saya PBI LS yang dipandegani oleh Ranting, itu Bapak Carmadi. Oke, Pak, kita keliling-keliling sekali lagi bisa nggak Pak? Oh, siap, kita siap. ngelihat, Siap, Bapak. lihat ini lokasi rumahnya. Oke teman-teman, kita coba keliling-keliling teman-teman. Lip. Kita ngelihat keadaan rumahnya sekali lagi teman-teman ya. Bisa ini sedang eksekusi. Ini bisa masuk Bapak. Ya, boleh dari sini dulu atau dari- coba lihat karyawannya dulu. Oh ya. Ya. Nah, ini temboknya udah pada tempel teman-teman. Ini kayaknya sudah ini. Waduh. Wow. Hati-hati Bapak. Itu. Udah ini banget Pak ya. Coba lagi Pak. Nah, ini bukan ini ya, cuma kayak gini. Ini saya tidak ada kekuatan untuk nonol ini, nggak ada kekuatan, cuma kayak gini. Nah, tuh. Nah. Iya, iya. Selanjutnya ini kondisi yang seperti ini. Terus atasnya Pak, atasnya juga seperti itu. Ini 2 bulan belum terpasang listrik. 2 bulan belum terpasang listrik. Sudah tidak terpasang listrik. Akan tetapi ya bagaimana? Saya kan tidak ada laporan. Dengan keterbatasan mereka, akhirnya saya tahu, hanya saya salurkan. Itu. Oke, kita coba ngeliat ke dalam Pak. Lewat depan bisa. Oke. Nah, ini bendera Laskar Sabilillah Kabupaten Tegal ya Pak ya. Oke, kita Oh, coba ke masuk. dalam. Oh, ini masjidnya Pak ya. Oh, ini Namanya masjid apa Pak? Masjid Baitul Mutakin. Masjid Baitul Mutakin. Nah, jadi lokasi rumah ini tepat ada di depan masjid ini Pak ya. Iya. Nah, rencananya ini rumah mau digeser ke belakang Oh, atau gimana, geser ke Pak? belakang sehingga nanti halamannya agak luas. Agak luas. Halaman di sini Iya, maksudnya. nanti halaman sini agak luas. Ini. Jadi ini rencana rumah mau menghadapnya mau dirubah apa gimana? Rubah total, rehab berat, rubah total itu nanti mundur 10 meter sehingga berarti agak dimundurkan ke belakang sana. Iya. Jadi Mungkin Bapak halaman kalau halaman jadi luas ya. luas mau ke Ya, ya, belakang? ayo. Oh, Lalu ini itu rumah tua Pak ya. kondisi Pak, itu jendela kok pakai bambu-bambu kayak gitu Pak? ya Itu coba seadanya ya seadanya. memang seperti ini. Dia colok si Salba. Itu Pak, itu Ya. Pak. Tadi aku penasaran sama ini kok. Jendelanya pakai bambu Seperti Pak. ini. Ya.
kita tarik ke situ ya. Om, kita tolong tarik lagi Om. Ini gini, Pak Koko ini Om. Ini listrik sekali lagi udah 2 bulan nggak terpasang, Pak. Memang nggak ada. Oh, memang nggak ada listrik. Kalau desa mau memberi, yang saya dengar itu persyaratan yang sangat berat bagi keluarga. Ini sudah saya tempuh berapa kali, tapi karena itu birokrat, ya saya akan mematuhi hukum aturan yang ada. Ya memang kondisi seperti ini, maka saya sedih melihat seperti itu. Jadi rencana rumah ini ketika nanti udah selesai dibangun, rencana akan dipasangkan listrik juga, Pak. Saya upayakan jangan sampai nyempel, bukan saya istilahnya disembal keberatan, tidak. Artinya seperti apa sih, biar ada kebebasan sendiri, bisa mengambil keputusan sendiri. Artinya seperti itu. Saya sebagai lingkungan sedih melihat seperti ini, apalagi ini menjadi marbot masjid. Saya tarik menjadi marbot masjid, bersih-bersih lah dalam kondisi seperti ini. Ya, itu jendela juga pada kropos, Pak ya. Itu. Belakang. Ya, ayo. Ini apa? Ya seperti ini rangsel-rangsel yang ada. Bahasanya seperti ini. Tuh, Ini hordennya tuh. Ya. artinya kamar. Nah, tuh. Apa cakal bayi san mau? Ini juga kayak gini. Sini kamar. Tuh. Ini Pak ya, suasananya bukan suasana sih, hawanya kayak Ya pengak. pengak ya, Heeh. lembab lah. Wajar sih kalau lembab, teman-teman, namanya rumah tua. Dan ini juga temboknya udah begini, teman-teman ya. Temboknya udah pada hancur, gentengnya juga udah banyak yang kropos. Oke, kita lanjut ke belakang, Pak. Ya ini dengan bau pengak ini luar biasa. Kalau saya sendiri diposisikan seperti ini, saya nggak kuat. Tapi dengan Tuhan yang ada kekuatan sendiri, dijatuhkan ke ini, itu ada kekuatan tersendiri. Iya. Itu. Kalau saya taruh sini, saya nggak kuat. Mungkin yang penghuni ini kalau ditaruh di kasur yang betembet, ini mohon maaf, mungkin ya nggak kuat. Ring bed lah ya. Iya, bahasanya nggak kuat karena bukan miliknya, nggak maito. Iya, Nah, iya. itu seperti itu. Iya. Ya ngampun, adanya seperti ini. Iya, iya. Saya tidak menambah-nambah, yang tahu sendiri, ya seperti ini. Itu. Ini lebih parah lagi. Ini untuk masak. Kalau hujan seperti apa, tapi sedikit pun dia punya kekuatan sendiri, tidak meneteskan air mata, tidak ini. Ya memang seperti ini. Hanya bersyukur kepada Tuhan diberi kekuatan seperti ini hasilnya didatangkan rekan-rekan, mudah-mudahan ini akan terwujud ada perubahan. Bahasanya seperti itu. Saya tahu sendiri dan saya komunikasi langsung. Dan terus kita mau apa dengan keterbatasan seperti ini? Saya tahu sendiri, masaknya di sini, hujan ini cukup senyum. Ini masak di sini, Pak. Masak di sini. Kok kayak gini? Ya terkadang pakai ini kayu-kayu seadanya, ya seperti inilah. Tuh. Nah ini. Cuma setelah saya komunikasi,
mereka itu nggak sedih, cuma senyum, saya aja. Yang lain ini ya mudah-mudahan, ya kan nggak tahu, manusia hanya bisa berpikir saat ini sama yang lalu, nantinya nggak bisa berpikir. Itu taat kepada Tuhannya. Nah, itu seperti itu. Lo so ngerti nanti ada rezeki rekan-rekan. Nah ini ya alhamdulillah lah, ini dalam proses. Saya minta doanya bapak-bapak ibu, doanya ada itu kekuatan yang utama, doa kepada Tuhannya. Mudah-mudahan ini terwujud seperti itu Bapak. Ya. Karyawan yang bekerja di sini totalnya semua ada berapa orang kira-kira? Kayaknya karyawan itu cuma karyawan tukang 3, karyawan laden 3. 6, yang lainnya membantu. Yang lain bantu-bantu. Yang lain ini bantu. Saya target antara 3 minggu. 3 minggu selesai. Bisa langsung dihuni walaupun nanti finishing mengikuti lihat keadaan. Oke. Berarti insya Allah nanti kita 3 minggu ke depan kita kesini lagi Pak ya, buat melihat nanti biar kita share di media sosial supaya teman-teman semua bisa melihat, dan sekali lagi minta doanya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan diperlancar, gak ada kendala dan cepat selesai. Ini sementara yang ini saya kontrakan di lingkungan sehingga tidak mengganggu kegiatan aktivitas. Oh jadi yang pemilik rumah ini saya kontrakan. Dikontrakan? Iya, di sebelah ada kontrakan 1 bulan. 1 bulan ya, sampai rumah ini selesai. Iya, luar biasa. Nanti itu kan tahapan-tahapan. Ini kan rencananya 3 lokasi. Oh dijadikan 3. Keluarganya yang punya hak itu 3, 4, yang tinggal 1, tinggal yang masih hidup 3. Nah, kemungkinan di sini ini akan ditempati. Akan tetapi ketika nanti yang di Jakarta pulang, mungkin ya nanti bersih-bersih lah, biar menghuni di sini. Toh paling hanya 1 hari 2 hari, bahkan seperti itu. Jadi nanti kedepannya tidak terjadi serempetan antara kakak beradik. Ya, tidak serempetan kakak beradik. Ini mohon maaf, bukan saya ngatur, cuma memberi pandangan. Mudah-mudahan pandangan ini bisa diterima. Tidak ngatur sepenuhnya, tidak. Ngapunten. Ya. Oke Pak, kita sambil jalan ya. Kita lihat ke bagian belakang. Jadi kalau ngobrol sama pemilik rumah bisa nggak Pak ya? Iya, kalau mandi-mandi itu pakainya sumur tua, saya perbaiki yang di sana. Ini bukan miliknya, tapi dari pihak yang punya sumur ini bombong ridho untuk bisa diambil, tapi nggak pakai sanyo. Ya bagaimana pakai sanyo, orang listrik nggak ada. Itu kayak gitu. Jadi kalau mau mandi ya di situ. Ini tempat kamar kalau mandinya. mau mandi itu pemilik rumah ini ngambil air dari sumur, pakai tali, terus ditaruh airnya ditaruh di sini. Nanti dipakai inilah, bahasa seperti ini. Nah, ya seperti ini. Ya. Tuh. Ini belum diapa-apakan Pak, belum disentuh ini. Masih keadaan utuh seperti ini. Jadi di sini nggak ada gentengnya Pak ya? Iya, belum diapa-apakan ini. Nah, kondisinya begini teman-teman, ketika keluarga pemilik rumah ini mandi, kemudian bisa lihat sendiri nih di atasnya nggak ada atap ya. Kalaupun hujan nggak pasti kehujanan, masak pun seperti ini kondisinya. Ya sekali lagi masak kondisinya seperti ini. Nggak tahu kita masaknya di sebelah mana ini Pak? Ya pakai kayu. Ya ini bekas masak-masak. Iya. Oke kita coba ke muter lagi Pak. Oh ya. Oh, rencana bangunan mau nyampe sini Pak ya? Iya, ini saya langsung ini dari kontraktor sendiri. Ini bangunan cuma 1 kali, keker sekalian. Lebih baik tahapan-tahapan daripada ini ya. Alhamdulillah Bapak kontraktor, rekan-rekan yang bisa membantu. Nah, itu begitu. Saya sendiri nggak kuat Pak kalau melihat langsung. Iya, saya tahu Nggak Pak. kuat, betul. Saya butuh campur tangan, nggak kuat. Saya melihat kesedihan Bapak. Nggak kuat. Kalau dari desa sendiri nggak mau itu. Cuma desa itu perangkat kayaknya akan koordinasi secara fisik-fisik. Nanti pribadi aja. Kalau ini jelas nggak memenuhi syarat. Dari sertifikatnya, dari ini. Tapi alhamdulillah dari desa sepakat nanti melihat seperti apa dulu tahapan-tahapan. Itu saya nggak menjatuhkan sana sini, memang sudah saya komunikasi
hasilnya seperti ini. Nah itu, apalagi ini masalah sertifikat ya masih semrawut. Kalau nunggu sertifikat nanti dan lain-lain urusan belakang nantilah. Bahasanya seperti itu. Saya berani pasang badan beserta rekan-rekan. Kalau saya nggak seperti ini, ya ini mohon maaf saja. Ini saya berani menyampaikan karena di belakang rekan-rekan dianggap kuat. Nah itu begitu, doanya aja. Oke, mungkin segitu aja Pak ya yang bisa dijelaskan. Nanti kita berapa hari kemudian kita sering datang ke sini. Pesan dari Bapak apa terakhir nih Pak? Ya hanya Buat pemilik rumah dan buat pemilik warga rumah di atas sini. nama mewakili pemilik rumah, karena pemilik rumah juga keterbatasan dan lain-lain, nggak itulah situasi kondisi yang seperti ini. Ya harapan jangan sampai istilahnya kafiran kata orang desa, walaupun program 3 terwujud satu dulu biar nanti habis kontrakan langsung memasuki, nanti tahapan-tahapan tidak akan mengganggu. Jadi nanti dari 3 lokasi masing-masing ada MCK-nya. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran kawan-kawan dalam acara bedah rumah di Desa Kertaharja, persisnya di depan Masjid Al-Mutakin. Saya sebagai warga Desa Kertaharja mengapresiasi atas kinerja kawan-kawan, partisipasinya juga, dan berterima kasih juga atas semua dukungan dalam bentuk apapun. Yang mengingat kondisi ada beberapa dari kawan kita yang rumahnya memang sudah tidak layak. Terima kasih juga kepada kawan-kawan dari PWI Ranting Desa Kertaharja yang sebagai inisiator sekaligus juga menjadi pelaksana dalam proyek ini. Ya, mudah-mudahan dalam momen kemerdekaan RI yang ke-80 ini kita sama-sama berfastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, tak terlepas dari semua elemen yang ada di sini, ya, terlibat semua, baik dari PWI ataupun pengurus masjid dan komponen lainnya. Terima kasih atas semua waktu dan donasinya dari kawan-kawan, baik dalam bentuk waktu, tenaganya, materinya, pemikirannya, dan doa-doanya. Ini sebagai perwujudan doa dan harapan dari sebagian warga kita yang kurang beruntung, ya, kali ini direalisasikan dalam bentuk kegiatan sosial bedah rumah. Ya, aplaus untuk kawan-kawan atas gerakan ini. Semoga bisa berhasil sampai dengan jadi, dengan lancar, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Pembangunan Bedah Rumah di Desa Kertaharja dan selaku pengurus PWLS Kecamatan Kramat akan menyampaikan beberapa pesan terkait masalah bedah rumah ini. Terutama mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan PWLS, khususnya Laskar Sabilillah Ranting Kertaharja, Kecamatan Kramat. Sangat berterima kasih atas antusiasnya kepedulian dalam acara bedah rumah yang telah dipelopori oleh PWLS, baik donatur maupun sumber dana, penggalangan dana dilakukan oleh rekan-rekan yang satu perjuangan, itu PWLS Ranting Kertaharja Kecamatan Kramat. Pesan dari saya, semoga
pelaksanaan bedah rumah ini berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik pekerja maupun rekan-rekan yang itu berjuang itu dikasih kesehatan dan keselamatan untuk terwujudnya acara bedah rumah di Desa Kertaharja ini. Adapun kenapa dari rekan-rekan PWLS itu mendukung dengan adanya bedah rumah tersebut, karena ketidaklayakan atas rumah yang dibedah ini, dan yang kedua adalah biar rumah tersebut karena kondisinya di depan Masjid Baitul Mutakin Desa Kertaharja, sedangkan masjid tersebut adalah memerlukan halaman untuk kegiatan, baik kegiatan yang dilakukan oleh masjid tersebut dan masyarakat di lingkungan. Maka dari itu PWI mempunyai inisiatif dan rekan-rekan mempunyai inisiatif juga untuk mengadakan bedah rumah dengan syarat halaman masjid itu bisa digunakan, bisa diperlebar. Akhirnya pembangunan rumah tersebut akhirnya mundur ke belakang supaya halaman masjid itu bisa lebar, bisa untuk kegiatan, apalagi kondisi pas hari Jumat ya, memerlukan lahan yang lebar, halaman yang lebar. Dengan itu, dengan kesepakatan ahli waris rumah yang dibedah, ahli waris itu Pak Rasmanto itu bersedia halaman itu diperlebar, difungsikan untuk kegiatan keagamaan, khususnya masyarakat dan masjid yang ada di sini. Itulah himbauan dari saya, dan saya sangat berharap kepada rekan-rekan PWI untuk selalu satu komando dan solid demi terlaksananya bedah rumah ini. Demikian pesan dan pesan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.